Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adaniam Zaidan, as a moderator of mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah artis dari dari Raja Wali TV. Beliau adalah siswa dari KPIC. Beliau adalah calon selegram yang akan mendunia. Amin. Kepada Muhammad Buki, silakan menjual diri. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Muhammad Tajusubki, saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Kebetulan saya sekelas juga sama Dadan. Kayaknya kalau mau ngomongin kenapa Ki bisa masuk ke jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, sebenarnya itu kayak tersesat aja sebenarnya, tapi itu tersesat yang benar gitu menurut Allah kayak gitu. Jalan terbaik lah ya. Jalan terbaik. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih banyak ilmu-ilmu baru gitu kan, ilmu baru soal yang utamanya di salah satu mata kuliah gitu kan, yang sebelumnya aku nggak tahu banget tentang kayak hadis, fikih, terus apalagi dah pemikiran modern dalam Islam ya gitu. Sebenarnya aku awam banget, tapi ketika aku udah masuk dan akhirnya udah lumayan lah gitu, udah mencerna gitu tentang hal Islam itu sendiri kayak gitu. Jadi lebih baik ya. Jadi Oke, sebelum kita ngomong ke daerah-daerah yang lebih serius, yang lebih bercandaan, biar Dadan kasih formalitasnya dulu. Peraturannya ada 2. Yang pertama nggak ada, bebas. Uki mau ngomongin ras, mau ngomongin agama, mau ngomongin apapun, mau nyindir orang pun, dosen segala pun silahkan. Asalkan Uki punya responsibility di dalamnya, tanggung jawab. Yang kedua, peraturan kedua nih ya, apabila ada yang melanggar kebebasan, maka balik lagi ke peraturan pertama. Intinya bebas, santai aja. Bahkan kalau mau dan bagian diedit, nanti Dadan editin. Mau di YouTube juga pas Dadan bagian itu yang mungkin nggak suka, Dadan editin. Jadi santai aja lah. Santai aja. Dan cukup formalitasnya teman-teman. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat lagi dengan Abang Uki. Ki, ai maneh teh saha sih? Maneh teh menggambarkan atau mendeskripsikan diri maneh sebagai apa sih? Aduh, santai wae mah. Pertanyaannya berat ya. Santai wae. Kalau mendeskripsikan diri aku pribadi gitu kan, aku tuh kayak sejenis tanaman sih menurut aku. Boleh sih. Karena gimana ya? Aku tuh orang gitu kan, sedangkan tanaman pun ya sama, tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu juga gitu kan. Dan kalau misalnya tanaman kan, kalau dirawat sama orangnya yang benar dan baik, itu pasti tanaman pun berhasil tumbuh dengan subur. Misalnya kalau misalkan ya sama aja kalau diri aku pribadi gitu kan. Mungkin kalau diri aku pribadi nggak dituntun sama orang lain gitu kalau aku sendiri, tapi aku menuntun diri aku sendiri gitu. Aku mau diarahkan kemana nih ketika aku sudah menjadi dewasa gitu kan. Kamu punya keahlian apa nih gitu kan. Berarti baik lagi ke diri aku sendiri gitu. Kamu yang harus mencari, kamu yang harus berusaha untuk nanti masuk ke jenjang karir tersebut gitu. Sama pun kayak tanaman kan. Kalau tanaman kecil tumbuh kan, udah tumbuh, berdaun, berbunga dan lain sebagainya. Itu pun sama kayak menurut aku, kayak menggambarkan diri aku pribadi. Dan tanaman pun bisa menghasilkan manfaat bagi orang lain gitu, maksudnya dari segi ya udara enak kan, ya oksigen gitu, terus ya hijau, ya penghijauan gitu kan, gitu. Sama pun kayak diri aku pribadi, aku berusaha semaksimal mungkin untuk aku senantiasa bukan bermanfaat buat diri aku pribadi, tapi aku pun pengen bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, serta berproses dalam mencapai bertumbuh itu. Makanya aku sering aku sering kalau misalnya aku ketemu sama teman-teman dekat aku selalu nanya, misalnya gini, kamu kalau misalnya udah gede mau jadi apa? Kamu punya keahlian apa? Kayak gitu kan. Karena aku pengen, aku tahu nih misalnya Dadan sekarang merintis hal yang kayak gini gitu. Bisa aja kan 5 tahun kemudian atau 3 atau sampai 5 tahun kemudian Dadan bisa jadi seorang public figure gitu kan ke depannya. Dan aku tahu itu Dadan pas waktu bareng sama aku orangnya gini loh gitu. Dadan dulu mah dia belum bisa apa-apa kayak gitu. Makanya aku pengen gitu kan, kalau misalnya ada orang yang ya
baik hati gitu kan, yang menurut aku baik dan menurut aku nyaman, ya udah ayo gitu kita bareng-bareng gitu kan. Karena itu dia intinya, aku pengen bisa bermanfaat bagi diri aku sendiri, khususnya bagi orang banyak kayak gitu. Gila panjang banget tapi keren sih. Itu kayak penyiar banget. Emangnya bis ayo kita udah mulai siaran belum? Belum Sama sekali. aku belum siaran, tapi aku dulu sempat ikutan audisi siaran, tapi akhirnya gagal. yang cerita di grup kelas kan? Iya, di grup kelas itu gitu. Ardan bukan? Iya, Ardan. Radio. Itu mah Uus komika tau nggak? Dari Ardan kan? Oh iya. Uus apa lagi? Banyak Sih. banyak. Ya, pokoknya Ardan itu banyak banget Panji artis selebgram yang di Bandung gitu kan. Karena gimana ya? Karena dari pihak manajemen pun juga mereka tuh pengen gitu kan, ketika mereka punya sebuah acara, kalau misalnya anak-anaknya selebgram itu enak banget untuk di brandinginnya gitu acara merekanya. jadi double promosi lah ya. Double promosi gitu. Jadi nggak usah kayak muluk-muluk gitu kalau bahasa Sundanya mah gitu kan. Tapi kalau udah punya nama nih, kalau aku pribadi selebgram, oh ya udah di share sama Uki langsung viewersnya berapa, misalnya 3.000 nih di Instagram viewersnya, oh jadi gampang kayak gitu. Padahal dulu enggak ya. Hah? Dulu mah enggak kan? Dulu mah enggak. Enggak kan? Iya. Waktu SMP Ki, ada guru ceritanya Ki di SMP Dadan. Siaran radio juga. Terus ngajak muridnya yang perempuan. Dadan ngomong kan, Bu, pengen ikut radio dong. Boleh, tapi latihan vokal dulu. Mundur. Soalnya Dadan dulu pas SMP ngomong tuh gagap. Yeah. Terus kalau nggak gagap kecepatan. Oh iya. Udah dua itu kan. Coba. Nggak seuring-uring tuh di Bandung. Kayak beda tuh pergaulannya. Iya. Di komentaran, Dadan kamu ngomong jangan terlalu cepat. Kamu pas amun kita tugas bahasa Inggris ngomong Inggris gitu. Guru Inggris yang ketika ngomong, kadang kita ngomong terlalu cepat, bla 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 bla. Intinya beda tipe lah gaya bicaranya. Kalau mau lebih bagus dipelanin katanya. Dan ya sedang berproses lah. Susah tuh. Iya, yang kebiasaan itu. Iya. Susah banget kalau misalnya sesuatu hal yang menurut kita aneh banget sama diri kita, misalnya kayak susah banget buat nerimainnya gitu kan. Kalau misalnya aku pribadi, kalau halnya aku dari kapan ya aku suka ngomong gitu kan. Ya aku pas waktu aku suka ngomong, aku dari SMA. Karena SMA biasa kan presentasi kayak gitu. Ketika aku ngelihat presentasi, teman-teman aku yang presentasi dan mereka nadanya biasa-biasa aja, itu datar ya intinya gitu. Dan menurut aku tuh kayak aku malas buat ngedengerinnya gitu kan. Ya udah, akhirnya aku cari tahu gimana caranya ketika aku presentasi aku bisa menghidupkan audiens, aku bisa menghadirkan teman-teman aku dan teman-teman aku bisa memperhatikan aku ketika aku presentasi. Bodo amat materinya bagus atau enggak gitu. Informasinya yang aku sampaikan informasinya bener atau enggak, yang penting pembawaan akunya enak gitu, nyaman buat mereka. Dan akhirnya aku cari di YouTube, ya di Google dan lain sebagainya, kalau presentasi yang baik itu kayak gimana. Ya yang pertama itu kita harus menggunakan intonasi gitu kan. Intonasi sama stressing itu adalah penekanan gitu. Ada beberapa kata yang harus ditekan, terus ada emosional gitu. Kalau misalnya kita ngomong datar dan ya pret-pret aja, kayak orang pun kayak iya, oh iya gitu kan. Beda kalau misalnya kita ngomong pakai intonasi, dan ini aku pakai intonasi kan gitu. Terus pakai stressing, ada beberapa kata yang harus ditekan misalnya. Terus ada ya emosional gitu. Ketika kita mengeluarkan emosional kita, orang pun kayak wah iya gitu kan, kayak gitu. Beda aja gitu orang nerimanya kayak gitu. Jangan lupa untuk kontak mata juga gitu. Karena kan banyak kan orang diantaranya kalau presentasi itu kayak kontaknya satu mata aja gitu, tapi nggak kayak gitu sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya kita presentasi pun kayak di kontak mata antara si ini gitu. Jadi mereka pun merasa diakui gitu kalau kita misalnya kita oh iya selamat pagi dan teman-teman semuanya kayak gitulah. Iya, berarti secara tidak langsung hobi maneh teh ngomong di depan publik. Karena ada ilmunya menurut mana? Iya, ada ilmunya. Bahkan diri aku pribadi ya, sampai saat ini aku tuh selalu berharap dan pengen banget kalau misalnya aku tiba-tiba ada aku jadi apa ya? Jadi pembicara gitu ya. Center lah ya. Enggak, beda lagi. Kalau MC gitu. Enggak.
kalau presenter itu keahlian. Nah, kalau pembicara itu aku ngasih ilmu ke orang lain. Misalnya kayak di seminar kayak gitu. Misalnya kita sambut pemateri yang pertama gitu kan. Muhammad Yusuki misalnya dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Gitu kan aku ceritain pengalaman aku, terus perjuangan aku dari misalnya dari kecil sampai sekarang, dan bahkan sekarang aku mengetahui keahlian aku di mana kayak gitu. Kayaknya asik banget sih menurut aku. Kadang aku pun kayak gimana ya, suka berlatih gitu kan. Kalau aku paling enak kalau berlatih, kalau ngomong sendiri itu pas bawa motor. Enak banget jujur. Iya, jujur banget. Nyanyi, ngayal, bukan ngayal. Panas kecelakaannya. Ngomong sendiri di helm. Anjir enak banget tuh. Itu enak banget. Gak tau kenapa ya. Aku pun sama pas macetnya. Waduh. Apalagi kalau misalnya kita bawa motor, ngedengerin musik gitu kan. Tapi sebenarnya nggak dianjurin sih kalau dengerin musik, tapi boleh sebenarnya menurut aku kalau dengerin musik, tapi volumenya jangan terlalu keras banget gitu kan. Iya. Bawa motor sambil dengerin musik, apalagi kalau misalnya hujannya rintik-rintik kecil gitu, kayak wah adem banget nih gitu, kayak dramatis banget gak sih gitu. Enak banget sih. Ya aku enak banget sih menurut aku kayak gitu. Bagi pas malam-malam jalan kosong gitu, jam kosong. Iya, kadang aku suka bercerita gitu kan di motor sama diri aku sendiri. Wah enak ya kalau misalnya aku tiba-tiba misalnya nanti gitu kan aku diundang di acara seminar dan aku pun kayak menyampaikan materi hal-hal yang menurut aku menjadi sebuah pembelajaran saat ini gitu kan. Wah enak ya gitu. Aku selalu dan itu jadi bayangan ya? Jadi bayangan dimulai dari aku pas ngomong gitu kan, dimulai aku nyapa audiens kayak gitu, itu banyak banget. Tapi yang mudah-mudahan gitu kan. Mode-modenya sama kayak penyanyi. Penyanyi kebanyakan ya gitu dulu, nyanyi di depan kaca, atau di depan panggung kan. Pertanyaan kedua nih Ki, mana 5 tahun ke depan ya? Prediksi mana kamu tuh terserah lah pemikiran mana. Mana 5 tahun ke depan pengen ngapain? Kalau bisa mah cita-citanya 5 tahun ke depan pengen jadi apa? Sebenarnya ya kalau misalnya ngomongin cita-cita tuh random banget sih menurut aku. Karena aku pun nggak bisa memfokuskan satu keahlian hal tersebut gitu kan. Misalnya dari segi aku suka ngomong hal-hal yang kayak gini kan. Ngomong tuh ada banyak bidangnya kan, misalnya dari voice over, dari MC, komedi, stand up komedi, jadi apa namanya? Sebagai apa sih yang isi seminar tuh apa sih namanya? Motivator. Ya motivator gitu kan, terus ada presenter, ada news anchor dan lain sebagainya. Aku nggak bisa memprediksi aku mau kemana, tapi paling deket lah ya. Tapi paling deket mungkin aku pengennya yang pertama itu voice over. Karena voice over itu gimana ya? Kerjanya itu tidak terikat satu waktu gitu misalnya. Misalnya kalau misalnya ada klien yang minta untuk voice overin, kita gampang gitu. Bahkan di hari itu pun bisa jadi gitu untuk tag gitu, tag suaranya. Kalau MC juga sebenarnya MC juga ya ngalir gitu ya, MC itu ngalir. Misalnya kita nge-MC di kondangan atau kita nge-MC di ya acara-acara seminar sebagainya kan itu nggak terlalu menguras waktu juga gitu kan. Mungkin ada seminggu sekali ataupun bahkan ya sebulan 3 kali mah bisa lah kalau MC kayak gitu, masih bisa ke handle gitu kan pekerjaan hal yang kayak gitu. Paling pengennya sih aku sebagai news anchor sih sebenarnya, pembawa berita gitu kan. Ya pengen aja gitu, aku pengen tampil di depan kamera kayak gitu berwibawa gitu ya. Iya enak banget ya kayak ini kan. Iya gitu lah. Gagah gitu ya. Dulu tuh pas SMP atau SD gitu. Dan juga sempat pikiran suruh juga jadi news anchor gitu. Cuman enggak. Soalnya keren sih, keren banget ya. Terus gede kan katanya gajinya. Kalau udah kedikat kontrak. Nggak tahu sih kalau gaji kayak gitu, nggak tahu. Aku tuh gara-gara ngelihat news anchornya Liputan 6 sama di Net TV yang acara gosip tuh. Iya. Itu keren banget sih. Pertanyaan kedua udah, sekarang pertanyaan ketiga nih Ki. Menurut Ukinya, tapi jujur nih, ya mah santai wae tentang permainan segala macam. Pertanyaan ketiga, menurut Uki anak kelas KPIC ada asik nggak? Oh gitu, jujur banget ini. Jujur banget, gak apa-apa. Si Anjar jujur, semuanya jujur. Semuanya ku dadan tanya. Rata-rata nih. Rata-rata jawaban mereka apa? Macam-macam, ada yang belum, ada yang asik, ada yang asik banget. Aku jujur ya teman-teman semuanya. Ya kalian juga bisa ngelihat gitu kan.
aku di kelas kayak gimana. Ya kalau menurut aku pribadi itu kurang asik sebenarnya menurutku gitu kan. Kurang asik atau belum cocok? Belum cocok gitu, belum cocok sama karakter aku sekarang gitu. Kadang ada beberapa orang yang gini ya, kalau aku pribadi kalau misalnya menghadapi sebuah pertemanan itu harus sefrekuensi gitu kan. Kalau misalnya kita udah satu frekuensi sama teman kita tuh enak banget, baik itu diajak ngobrol, baik itu diajak jalan dan lain sebagainya. Kalau satu frekuensi tuh enak gitu, ngalir aja gitu, nggak ada apa ya, Gak ada kubu-kubuan lah. gak ada kubu-kubuan, gak malu-malu dan sebagainya. Karena aku pribadi aku orangnya heboh gitu kan. Hebohnya itu kayak cablak gak sih? Ya kayak spontan kesana kesini gitu. Sama spontan kesana kesini gitu kan. Bahkan kalau di teman-teman kelas pun kayak aku tuh kan kayak ngerasa itu bukan diri aku sendiri loh gitu. Bahkan aku tuh kayak ngerasa jenuh aja kalau bareng sama mereka tuh gitu. Aku gak bisa nunjukin jati diri aku yang sebenarnya gitu. Gitu. Boleh ngebandingin gak sih? Boleh. Iya, berbeda sama aku kan masuk UKM, aku UKM PSM. Itu aku bisa menemukan teman-teman yang satu frekuensi bareng sama aku. Di mana ya aku enak aja kongkow sama mereka kesana kesini enak. EBS gitu. Ada si EBS dan lain sebagainya, aku pada tahu kan. Yang mana update story soal dia terus. Iya, EBS terus. Karena emang nyaman sama mereka gitu kan. Easy going aja gitu bareng sama mereka tuh. Dan kita aku gimana ya, aku ngomongnya sama teman-teman PSM itu udah dibilang kategori dekat banget sih menurut aku. Karena menurut aku kalau misalnya kita punya teman dekat tuh kita udah tahu karakter, sifat baik dan buruknya dia, dan bahkan kita tahu cita-cita sama dan harapan dia mau kayak gimana. Dan aku pun kalau misalnya aku kumpul sama teman-teman anak PSM, aku cerita lebih dalam lagi tentang diri aku pribadi. Misalnya aku punya masalah ini, aku punya masalah keluarga, aku punya masalah dan lain hal sebagainya. Itu semuanya aku sama anak PSM itu dikeluarin gitu. Dan akhirnya aku tahu, oh kalau kita ngelakuin kegiatan ini, kita jangan melakukan sifat yang kayak gitu. Karena kita tahu dia tuh orangnya nggak mau hal yang kayak gitu, ngerti gak sih? Dan kita jadi udah saling paham sesama, iya. Jadi pertemanan lebih terbuka, lebih enjoy, lebih ikhlas, lebih mengerti juga gitu kan apa yang harus kita lakukan saat melakukan sebuah pertemanan sama beliau gitu kan. Kalau misalnya di KPIC karena belum terlalu kenal dekat sama kepotong waktu, iya, kepotong waktu. Jadi ya wajar sih kalau belum dianggap asik juga, karena ya bro kita kepotong corona buat kenalan. Ya. Kadang kepotong sama corona juga, iya it's okay gitu kan. Kadang kalau misalnya kuliah juga ya mungkin kayak ada beberapa orang yang kayak males gitu kan buat kumpul gitu kan, kayak gitu. Kadang yaudah yuk main yuk gitu. Kadang anak-anak kelas tuh kayak ngerasa mending pulang aja lah, pulang nugas kayak gitu. Dan sebenarnya aku kalau ngomongin tugas tuh kayak ya santai weh gitu. Tong di bawah ribu gitu ya. Kalau sejauh ini aku belum menemukan titik asiknya gitu, belum satu frekuensinya sama teman-teman gitu. Dia paling dekat sama anak kelas sama siapa gitu? Gak tahu sih, kayaknya gak deket deh. Maksudnya gak terlalu deket-deket banget, cuman ya kalau misalnya paling sering lah ya. Paling sering merombongan si Yusri kan? Paling masih sama si Yusri gitu kan. Iya kayak sih mas rombongan si Yusri. Paling ceweknya siapa ya? Si Nisa yang mana sih? Nisa Ajija. Nurel. Nisa Ajija. Yang Nurel bukan? Nisa Mulyati ning Sias. Oh ya si itu. Ya terus. Karena si itu teh gimana ya? Satu apa ya? Sama Upi itu satu pemikiran. Bukan satu pemikiran, satu nasib gitu kan. Karena di SMA apapun SMA jadi kayak ngerasa gitu. Karena beda-beda background kalau ya. Ya. Kebetulan sama si Nisa cocok sama. Paling sama si Nurel, sama si Ica, paling kayak gitu. Kalau sama teman-teman cewek di kelas itu aku nggak terlalu deket banget gitu kan. Kalau misalnya dia anak PSM, aku pun kayak sama cewek gini pun bisa oke gitu, bisa oke gitu. Bahkan ya udah santai aja gitu, nggak jadi masalah gitu. Bilang apa ya? Ya mungkin beda kadar dekatnya lah ya. Beda kadar dekatnya gitu. Kalau ada nih yang paling dekat nih. Kan sama si Husna sih. Oh si Husna. Oh iya aku juga Husna dekat kok. Cuma kalau ngomong gitu guys doang. Gini lah kayak saya tuh deket sama Husna ada berapa faktor ya. Mungkin kan udah ngasih aja temenan sama dia terus cocok nih.
tahu sendiri kan misalnya orang yang terbuka terima sana sini kan, mungkin karena sering ngetem di kos-kosannya Husna, jadi dekat. Orang nggak nyangka Husna mau cerita sama orang. Oh iya. Yang lain juga banyak yang cerita, cuman gak nyangka aja sih Husna mau cerita. Bisa Adili cerita sama aku dong. Curhat ya. Dia pas podcast. Oh iya. Intinya mah dia kenapa bersikap gitu karena itu kayak ngelakukan prinsip ulama, lebih baik berbicara baik, kalau tidak dia terus posa tahu segala sih. Terus wali lah, posa daun. Oh iya. Tapi bunga aku bukan. Baru tahu lah. Tapi mah bahaya gitu. Karena baru bukan wali ini. Biji wali beneran sih. Baru jadi doa gitu ya. Anjir, Jadi doa. Terus adanya si Husna. Dengan rata-rata dadan mah enggak kamu pertemanan gitu nya. Ya bisa dekat sama semua cuman ya karena seleksi alam gitu ya. Ya paling sama si sekitar Husna Muklis karena maneh jeung produk Wisnu itu. Si Fahmi ge dekat sih cuman enggak terlalu. Iya. Cuman tahu doang gitu. Jadi menurut maneh KPIC teh belum asik karena kurang waktu terus kurang pendekatan biar background juga kali ini. Kadang ada beberapa yang sifatnya belum terbuka gitu kan. Belum apa ya? Belum menunjukkan itu dirinya gitu loh. Banyak banget anak kelas yang tertutup tau. Apa ya? Ya gimana ya? Kalau aku mah kalau di pertemanan teh lebih baik jujur lah gitu maksudnya teh jangan. Mana yang mun kelakuan dengan dengan negatif, ya kurang nggak tahu gitu, kasih tahu. Dan ya kasih tahunya jangan di orang banyak juga. Iya, jangan maluin. Gitu. Jadi saya jangan gitu. Ya, tapi tapi jangan di orang banyak juga. Mungkin kayak nantilah di belakang kita tahu nggak sih mana kalau misalnya jadi itu jangan bla 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 kayak gitu. Itu sih menurut aku kalau misalnya kita udah ngerasa teman tuh saling negur, saling ngasih tahu aja gitu. Kalau di KPI aku belum nemuin gitu. belum nemuin. Paling si Abi sih sebenarnya yang suka kalau misalnya di kelas ada apapun tuh si Abi sih yang suka negur gitu kan. Baik banget si Abi tuh. Itu kayak kelas tau gitu. Iya. Dan apa ya? Aku pun orang yang kayak Abi tuh kayak gitu gak ada di PSM. Karena orang PSM tuh kayak bukan bobrok sih sebenarnya. Kocak gitu. Mereka tuh heboh kan orangnya gitu. Kalau si Abi kan soleh kayak gitu kalem. Ki jangan gitu Ki, misalnya Ki sholat dulu dan sebagainya gitu. Ki, pertanyaan keempat dong. Apa? Pendapat maneh mengenai COVID-19 ya. Efeknya ke hidup maneh lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya? Karena di kelas Ki ada rata-rata faktor ekonomi kena semua kan ya. Di kelas ada anak kelas yang ekonominya kena sampai ganti makanan pokok nasi jadi singkong sama sekali. Iya. Mana anggota keluarganya 5 tahun manusia. Gak mau kasih tahu jangan di sini ya itu karunya. Terus udah ngomong kan ya. Nah, mana TBB jadi dulu udah mau ngapain dan cuma saat ini nggak apa-apa lah. Sekarang udah baik kan. Sekarang udah buka tempat makan gitu. Udah dapat uang kembali alhamdulillah gitu. Tapi orang gak nyangka bakal ada anak kelas yang sampai segitu. Udah. Iya kan? Oh, udah. Terus amun ngefek ke hidup bukit mah lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya amun dadan nya. Dadan sama ngajual motor. Oh iya. Kenapa motor cita-cita walaupun motor murahnya motor klasik NU Kenapa jadi NU? Sorry, terlalu islami aku. Eta mah FB mah motor lain nu dijual. Aya motor dadan teh nu klasik anu dadan dicer dapat CB motor CB dijual. Ya walaupun enggak terlalu mahal cuman kan historinya dapat ya perjuangannya. Terus dijual aja pas pandemi. Ya karena babe kan supir Grab mati aja pendapatan. Jadi dari warung aja makan. Sedangkan kebutuhan sekunder tetap jalan kayak istri, kayak macam-macam lah ya. Siapa ngejual motor? Sedih aja sih. Ya walaupun sekarang udah normal kembali alhamdulillah ya pendapatan. Kalau Uki gimana? Lebih banyak positif atau negatifnya? Kalau misalnya negatif atau positif dan lain sebagainya, gak tahu ya. Aku merasa biasa aja sebenarnya. Ekonomi keluarga? Hah? Ekonomi keluarga? Enggak. Babe kerja sih? Ya, jangan secret lah itu. Ya. Ya maksudnya kalau ya penghasilan orang tua dan lain sebagainya masih bisa ya seperti dulu aja normal lah ya. Normal aja. Kayak bapak pegawai ya. Iya. Mati-matinya jadi normal. Ya, kalau yang wirausaha mati, aduh. Iya, susah banget itu. Ya gimana ya?
Karena aku sendiri, tahu nggak sih kalau misalnya aku tinggal di Bandung tuh bukan sama orang tua, sama teteh. Baru tahu. Mungkin agak ngomong. Baru tahu. Ayo orang tua di mana sih? Orang tua aku di Sukabumi dua-duanya. Oh. Orang tua aku di Sukabumi dua-duanya dan aku pindah ke Bandung dari SMP. Gara-gara? Enggak sih, bukan gara-gara, karena aku pengen di Bandung aja deh gitu, nggak mau di Sukabumi karena ya circle di Sukabumi itu menurut aku tuh ngerasa aku nggak cocok kalau di sana gitu. Akhirnya aku udah SMP pindah ke Bandung dan akhirnya aku nyaman dan akhirnya aku jarang balik ke Sukabumi karena ya ngapain juga kan pulang ke Sukabumi, paling orang tua yang kesini gitu kan. Karena kalau temen di Sukabumi pun nggak ada gitu kan, bukan nggak ada mah ada, cuman nggak bisa cocok di Bandung gitu. ya. Lebih enak di Bandung gitu, bahkan teman-teman aku sekarang di Bandung lah gitu. Kan sama kayak Dadan. Dadan juga sama orang tua ya, cuman pindahan lah. Bukan Bandung asli gitu. Jadi ya agak kaget aja. Apalagi di mana Dadan tuh dulu nggak sampai ngomong Sunda. Cuma sama keluarga doang ngomong Sunda. Mama kan orang Banten. Cuma lingkungan sekitar ngomong Jawa. Mana Jawanya Jawa ngapak. Oh iya. Yang Rainira. Yang bedok banget ya. Iya lucu banget. Makanya cocok sama setiap cewek, mau Jawa, mau Sunda, mau apa, Dadan bisa lah pendekatan sama setiap orang. Yang belum bisa tuh sama orang timur Indonesia. Kayak orang NTT, Papua, Sulawesi susah. Iya, belum bisa. Logatnya anjir susah banget. Walaupun mereka ngomong Sunda, kayak Dadan belum ngerti aja, belum terbiasa kali ya. Iyalah. Kayaknya pengen pendekatan sama orang-orang kan itu doang. Biar lengkap gitu. Iya nggak sih? Orang Padang udah. Biar rame gitu kan. Iya. Ayuki kan, iya udah. Berarti tapi pertanyaan tadi belum, semua aku belum dijawab. Oh belum jawab. Belum dijawab. Lanjut. Iya, kalau dari segi sistem ekonomi, kalau misalnya dibilang seret ya seret, seret sih, dan menurut aku seret. Cuman nggak sampai gimana ya, nggak sampai ngejual ini dan lain sebagainya. Masih aman ya, lah tapi masih bisa ditanganin gitu kan. Karena dari diri aku pribadi, menurut aku sih aku orangnya nggak hedon, dan menurut aku nggak hedon banget. Aku tinggal di rantauan kayak gini, aku nggak selalu minta duit ke orang tua gitu kan. Ya aku ya kalau misalnya orang tua aku ngasih ya aku terima, kalau misalnya aku nggak ada duit paling aku bilang aku nggak punya uang gitu, kira-kira kapan ya bisa transfer gitu kan. Kalau misalnya kata mereka nggak ada, ya udah nggak apa-apa, nggak ada gitu, berarti aku harus bisa nerimain hal itu karena aku pun jiwanya bukan memaksakan banget untuk kehendak hal yang lain gitu. Begitupun sama orang tua aku gitu. Kalau misalnya orang tua aku nggak punya, ya udah nggak apa-apa gitu. Aku nggak sampai, karena ada beberapa yang teman aku gitu kan, kalau misalnya dia nggak punya uang itu sampai ngadat lah gitu dan lain sebagainya. Aku pun amit-amit ya Allah nggak kayak gitu, aku nggak gitu. Kurang tiba heulanya ningali batusan itu ngeri banget. Iya. Yang ke situ. Apalagi soalnya Dadan pernah ngerantau juga 3 tahun pas SMP. Iya. Ngelihat orang lagi tuh dulu pernah sekali ada gara-gara gak dikasih, bukan nggak ada sih, karena udah ke pojok aja ya, terus sama lingkungan sekitar lagi nggak cocok, sepanang aja gitu nge-SMS orang tua, begini minta ini, padahal kan biasanya formalitas dulu, yang sopan dulu baru minta, ini mah langsung minta aja. Jadi nggak salah banget, tapi ngeliat teman-teman yang lebih ada, kayak kaget ya sih. Iya anjir, udah saduraka orang mau minta duit, ya toh maksa, santai lah. Ya santai lah gitu. Maksudnya jangan. Yang pertama kita harus tahu dulu kondisi orang tua kita kayak gimana gitu. Kalau misalnya orang tua menurut kalian itu, orang tua aku tuh susah gitu buat nyari uang, ya sebagaimanapun kalian harus bisa kondisi itu gitu. Gak dapat HP, gak mau sekolah, aduh, kurang pernah ngeliat tuh. Iya. Bisa gitu. Ada. Anjay, kumahanya dengar kanan dah hidup sorangan. Dek digeplak, awaknya lebih gede atunya. Enggak salah. Ya teman-teman. Iya ngeri. Tapi alhamdulillah sejauh ini aku belum pernah melakukan hal yang kayak gitu karena aku tahu batasannya gitu kan. Ya itu goblok lah kalau goblok ya goblok gitu kan. Kalau anak kayak gitu mikir dong sih ya gitu kayaknya. Udah sama orang tua susah ditambah susah lagi sama mamanya gitu kan gitu. Iya gitu. Jadi semoga jadi lebih baik dan keluarga kita enggak ada yang seperti itu. Gitu kan. Ki, pertanyaan keempat Ki. Mane udah berdamai dengan diri sendiri belum? Artinya Mane udah nemuin jati diri belum? Jujur aja gak apa-apa. Kadang ada orang yang ekspektasinya terlalu besar, tapi dihadapkan realita dan petualangan jadinya bertabrakan dan aing frustasi. Aing hayang melakukan hal-hal negatif gitu. Ya misalkan naon lah, pelarian segala macam, terus belum menerima 100% kadar hidupnya.
Mana udah 100% menerima atau pokoknya mana udah berdamai dengan diri sendiri belum sih? Oke, seneng nih aku pertanyaannya sebenarnya. Gimana ya? Alhamdulillah ya sejauh ini aku pribadi udah ngerasain damai sama diri aku sendiri. Aku selalu mengucapkan banyak terima kasih buat diri aku pribadi, kayak makasih ya kamu udah melakukan hal-hal yang kayak gini. Makasih ya kamu udah selalu berpikir positif terhadap orang lain. Makasih juga ya kamu udah, ya intinya aku udah sering banget kayak ngucapin banyak terima kasih buat diri aku sendiri gitu kan. Karena sebagaimanapun kalau prinsip aku pribadi, kalau aku mempunyai sebuah keinginan, ya udah kamu lakuin gitu, kamu usahain hal tersebut. Jangan dijadiin sia-sia gitu kan. Kamu pengen A tapi kamu nggak ngelakuin untuk berusaha mencapai si A itu gitu kan. Nah aku pun balik lagi ke proses diri aku sendiri gitu. Akhirnya aku bisa nerimain, oh ternyata kekurangan aku di sini. Kapan? Pas kapan? Kayaknya aku pas SMA deh. Udah bukan SMA, pas udah masuk kuliah. Semester 1? Nah, Oh, pas udah semester 1 aku udah bisa kayak menggauli lah diri aku sendiri. Kalau aing berdamai dengan ekspektasi orang lah. Iya. Orang nerima kenyataan gitu. Iya, aku nerima kenyataan. Kalau SMA dulu aku ngerasanya senang-senang aja SMA gitu kak. Wah gimana ya? Belum menemukan rumitnya sebuah kehidupan gitu kan SMA tuh. Jadi aku senang-senang aja sama teman-teman aku gitu. Tapi pas udah kuliah, aku dari segi ya aku udah mikirin masa depan aku kayak gimana. Misalnya aku punya skill apa aja nih yang aku harus dijadiin skill aku yang bisa dijadiin uang kayak gitu. Ya kasarnya kayak gitu. Tapi sampai saat ini aku kayak ya udah makasih ya udah berusaha, udah berjuang bareng-bareng sama diri aku pribadi gitu. Tapi kadang emang susah sih untuk ngendaliin. Aku tuh orangnya tuh perasa banget sih, dan menurutku perasa sensitif hatinya. Sensitif, kalau sensitif sih hatinya, tapi aku tuh maaf ya, perasa di sini tuh bukan baperan gitu, bukan gampang kesinggung gitu. Lebih ke good feeling for everyone aja sih. Kayak gitu kan, kayak aduh, misalnya aku ketemu nih sama orang baru, aduh, aing ngomong gini salah nggak sih gitu, pas udah beresnya kayak gitu loh, dan kayak gak enakan. Bahkan ada nih aku ketemu sama orang baru dan dia pun beda gitu kan. Beda pas awal ketemu, pas setelah ketemu sama aku dia tuh menunjukkan sifatnya yang berbeda. Aku mikirnya kayak gini, emang ada yang salah gitu ya sama omongan aku. Perasaan aku kayak udah menunjukkan gimana ya, sebuah komunikasi yang baik ke dia, tapi kok respon dianya kayak gitu sih gitu. Kayak gitu gak enakan lah intinya. Padahal mah gak ada apa-apa gitu. Padahal mah gak ada apa-apa sebenarnya. Bahkan kalau misalnya aku show di depan kalau MC gitu, karena aku di UKM suka MC gitu kan. Bahkan aku tuh kayak, aku ngomong kayak gini bagus gak ya gitu. Aku ngomong kayak gini, orang lain mikirnya kayak gimana gitu kan. Aku tuh orangnya cemasan, perasa juga, dan iya, si perasa sama cemasan itu jadi bikin aku aneh gitu maksudnya. Dan aku pun belum bisa berdamai sama kecemasan sama perasa sikap aku itu. Oh, jadi Uki sebagian diri udah bisa berdamai dengan kehidupan, dengan diri Uki sendiri, sebagian belum. Karena ada rasa yang bikin ganggu Uki, cuma ada terus gitu. Ada terus gitu. Bahkan kayak untuk menghilangkan itu tuh benar-benar susah banget. Kayak bahkan aku suka jengkel sama diri aku sendiri gitu kan. Nah sih harus kayak gini gitu kan. Nah sih harus selalu nyalahin diri aku sendiri gitu kan. Padahal mah kamu bisa kamu nggak usah kayak gitu juga gitu kan. Tapi gimana udah susah gitu ya untuk kondisiin suatu pemikiran aku gitu kan. Satu-satunya cara ngilangin kayak gitu pengalaman. Jadi terus aja ditumbukin sama hal yang kamu takutin. Misalkan kamu takut bicara di depan umum, terus takut salah, terus aja kerja di depan umum. Nah itu juga punya revisi sendiri, punya normatif kerja sendiri ya perlahan-lahan. Kayak gitu nggak bisa langsung bless, karena berproses gitu. Iya gitu. Susah banget itu. Dadan dulu teh berdamai dengan diri sendiri pas kelas 2 SMA, pindah ke Bandung aja sih. Iya. Dulu tuh serba nuntut sih, karena ada apa ya? Ada tahap kepala dadan yang salah, terus dibentrokin sama realita yang bener-bener jatuh pisan gitu. Dadan nganggepnya A, tahu-taunya Z orang lain. Terus kesel, serba nuntut, bukan nuntut jadinya. Kayak lebih perfeksionis. Oh, perfeksionis. Cuman ke diri sendiri enggak, ke orang lain. Bro, lu bersangkutan sama gue, lu mesti gini-gini. Kalau kerja, kalau kata Dadan ya A aja. Gak boleh AB. Dulu tuh
sekarang semenjak pindah ke Bandung, lebih belajar tentang kehidupan, lebih belajar tentang agama. Oh nggak bisa gini dong, oh begini, oh nerima diri itu gini, oh semuanya satu lah. Cuman ujung-ujungnya ya alhamdulillah bersyukur bro. Karena kita sadar di waktu yang dini, bukan di waktu yang lebih tua. Itu ngeri sih. Kalau baru sadar di umur 25 baru dapat kerjaan, itu nggak enak. Karena di umur 20 ke atas tuh jatuhnya perspektif sosial udah bukan ngasih kita kesempatan lagi, tapi udah label. Itu label bahaya banget itu. Label tuh nggak enak banget. Iya. Tapi kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya aku tampil itu aku lebih, misalnya aku jadi MC nih misalnya, aku suka nanya sama temen aku, tadi aku MC tadi gimana sih, bagus nggak ya? Aku selalu nanya gitu, ngevaluasi ke teman-teman aku, bagus gak sih? Terus kurangnya apa nih? Terus nanti kalau misalnya aku udah MC lagi, nanti aku hal apa yang harus aku lakuin lagi nih kayak gitu. Itu sih kalau dari segi kerjaan. Tapi kalau dari segi perasaan dan pikiran, aku tuh bener-bener susah banget untuk overthinking banget aku. Bahkan aku tuh lebih seneng kalau misalnya aku punya masalah tuh lebih seneng itu lebih diceritain ke orang. Bahkan gak satu orang aku cerita, banyak. Aku pengen banyak, dan aku nanya ke mereka, kira-kira kalau misalnya kamu menghadapi sebuah kejadian kayak gini, respon kamu gimana kayak gitu. Aku lebih banyak nanya aja gitu ke teman-teman aku sendiri gitu, harus kayak gimana. Dan sampai sejauh ini, bahkan saat ini pun aku kayak aku ngerasa sedih sih saat ini juga, udah rasa down-downnya banget sih minggu-minggu kemarin karena ada hal satu yang lain gitu kan. Dan akhirnya aku cerita ke teman-teman aku, Ki, lebih baik kamu turunin ekspektasi gitu kan. Ki, kalau kamu dikecewain, coba deh kamu lihat diri kamu sendiri. Mungkin ada yang salah sama diri kamu sendiri. Kamu jangan nyalahin orang lain ketika kamu dikecewain. Mungkin bisa jadi itu adalah kesalahan diri kamu sendiri kayak gitu. Mungkin aku nanya lagi ke teman aku, nggak apa-apa Ki, mungkin umur kamu saat ini memang gimana? Belum waktunya. Gimana ya? Mungkin pemikiran kamu saat ini belum terbuka sama sama kegiatan gimana ya? Belum terbuka aja pemikirannya gitu, masih kesekat di satu itu. Bahkan aku tuh orangnya menggebu-gebu banget gitu kan. Kayak gitu. Ini yang penting juga ya, kirain orang mana bodo amatan gitu. Soalnya ada dua tipe pemikiran. Amun orang dapat masalah ya. Iji sharing. Aku nggak bisa bodo amat. Dan yang kedua cicing dipendem bodo amatan, tapi amun dirinya sendiri bakal keinget dan terus melakukan revisi. Dadan dipendem. Iya, dadan yang mencurhat itunya. Orang lain curhat A sampai Z, dadan AB doang. Oh gitu. Iya sih. Makanya orang lebih senang mendengar curhatan orang lain dibandingkan orang curhat. Soalnya belum tentu nyelesain masalah sih. Kamu dadannya. Soalnya masalahnya beda banget sama orang lain kadang. Enggak, aku makanya kalau misalnya aku punya masalah, aku curhat ke orang lain, sebenarnya aku bukan mencari solusi dari mereka, tapi aku pengen cerita, aku pengen biar tahu ke mereka dan pengen lepas aja gitu ngungkapin sebuah permasalahan yang ada di aku gitu. Kalau udah diceritain aku enak. Aku tuh kalau misalnya punya masalah kadang tuh suka nangis ya, tahu. Gila banget apa teh, suka nangis gitu kan, apa teh nggak punya masalah karena kalau udah nangis, udah cerita ke orang tuh enak banget rasanya, kayak lepas gitu. Ya udah dan akhirnya kalau udah cerita udah bisa nerimain nih permasalahan aku sekarang. Ya udah Ki gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi yang cerita kalau dapat masalahnya, yang paling susah banget nahan emosi. Kadang cicing jadi istighfar cicing. Bahwa lama lebih parah deh nahan emosi. Cicing. Alhamdulillah sekarang udah dapat metode yang baik gitu ya, di kehidupan masing-masing. Setiap orang punya metode dalam penyelesaian masalahnya sendiri dan solving. Jadi kalau metodenya kalian rasa kurang baik ya perbaiki. Mumpung masih dini lah, sebelum udah terlanjur tua. Kalau udah terlanjur tua susah diubah. Iya, serius susah diubah. Pertanyaan keempat, tadi kan 3 nih. Udah kelima sekarang dan momen titik terendah Uki di dalam hidup pas apa? Titik terendah? Iya. Kayak gimana sih? Paling kecewa, paling sedih, paling titik terendah aja. Titik terendah. Kalau aku pribadi, aku ngerasa titik terendahnya aku punya soft skill nggak sih gitu kan? Kayak gitu sih aku. Itu nggak apa bisa. Di umur saat ini. Saat ini tuh aku ngerasa bener-bener titik terendah. Dan gimana ya, sebenarnya aku juga udah berdamai sama diri aku sendiri. Banyak orang di luar sana yang
lebih parah daripada Uki gitu kan. Tapi menurut aku sih, kalau menurut aku pribadi, aku sebenarnya orangnya baik-baik aja sih, menurutnya nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa dijadi masalah gitu kan kepribadian aku teh. Tapi kadang ya aku suka mikir, aduh ya Allah, aku nggak punya apa-apa nih, aku nggak punya skill, aku nggak punya skill apa-apa nih dibanding sama orang lain. Kadang aku lihat di sosial media itu yang bisa menjatuhkan adalah sosial media sih menurut aku. Karena teman-teman sosial media tuh kadang mereka tuh udah asik banget sama kerjaan mereka gitu kan. Asik banget ya mereka ngelakuin kerjaan hal-hal yang kayak gitu. Kalau aku pribadi nih, kok aku gini sih orangnya gitu, kok aku merasa hidup aku gini-gini aja gitu kan. Itu sih menurut aku titik terendah, tapi bukan titik terendah sih sebenarnya, itu mah sebagai menjadi sebuah cambukan aja sih buat diri aku pribadi, buat aku terus berusaha untuk menggapai sebuah impian aku yang udah aku rencanain kayak gitu sebenarnya. Gitu. Kalau titik semangat baliknya pas kapan? Titik semangat pas baliknya kapan? Titik baliknya kapan? Kan titik tadi titik terendah. Sekarang titik dimana aku bisa bangkit lagi. Dimana aku bisa bangkit lagi? Kadang aku harus pergi ke jalan sebenarnya. Kalau jadi setiap masuk titik terendah, jalan. Enggak gitu juga. Kadang misalnya aku baik lagi kan, aku suka cerita misalnya apapun. Kadang kalau misalnya udah cerita, aku udah baik lagi moodnya kayak gitu. Kadang aku suka ngerasa nggak bersyukur banget sama diri aku pribadi, kenapa sih aku kayak gini beda sama orang lain kayak gitu. Tapi kalau kita udah pergi ke jalan, udah pergi ke jalan raya, kadang ada yang lebih kurang beruntung lagi gitu dibanding sama aku pribadi. Karena kan ada misalnya ada anak umur 2 tahun tapi masih minta uang di lampu merah kayak gitu, dan itu kayak menurut aku sedih banget, kayak tercambuk banget. Ki, kamu udah bersyukurlah kamu hidup kamu kayak gini gitu kan, dibanding sama orang itu gitu kan. Bahkan ada yang orang kayak di pinggir jalan, itu sih yang paling sedih tuh kalau udah ngeliat anak kecil jalan di luar gitu kan, apalagi mereka nggak pakai jaket, nggak pakai sendal juga. Ya bayangin aja cuy sama kalian kalau misalnya kita jalan di jalan raya nggak pakai sendal tuh kayak gimana, apalagi mereka anak kecil gitu kan. Kalau udah gede sih nggak apa-apa gitu, karena mereka udah bisa nanggung rasa sakit itu. Tapi kalau udah kecil tuh udah saat-saatnya mereka untuk dibentuk karakternya, mereka udah kayak apa ya, kasih sayangnya pun kayak gitu. Ada lagi nggak peristiwa yang paling bikin Uki sedih, yang paling bikin Uki down? Itu namanya titik terendah, ada nggak? Ada. Apa? Gak usah disebutin secara detail, apa aja? Cukup pokoknya aja, jangan terlalu. Sebenarnya pas waktu titik benar-benar aku ngerasa sedih itu pas waktu aku masuk kuliah sih sebenarnya. Karena pas waktu itu teh aku udah berusaha sejauh mungkin untuk aku pengen kuliah, aku udah masuk sana sini dan sebagainya. Aku udah ikut beasiswa ini dan hal lain sebagainya, tapi ditolak juga. Dan akhirnya itu gimana ya, sakit banget sih. Karena sedangkan teman-teman aku yang kuliah, teman-teman aku SMA kan mereka tuh orangnya hedon gitu kan. Jadi mereka mah gampang aja kalau misalnya mereka kuliah gitu. Orang mah gampang, babe inilah paling orang mah kuliah di swasta aja gitu kan. Gampang lah gitu. Kadang kalau aku pribadi ya sebenarnya aku kalau maksain buat kuliah di swasta ya bisa-bisa aja, tapi aku nggak mau untuk nambah beban lagi buat orang tua aku kayak gitu. Dan di saat itu aku gak keterima di sana sini, aku ngerasa kecewa sama diri aku pribadi. Aku udah berusaha semaksimal untuk bisa kuliah dan akhirnya nihil, dan alhamdulillah keterimanya di UIN kayak gitu. Dan akhirnya aku bisa nerimain, ya udah nggak apa-apa, mungkin ini rezekinya kamu gitu. Jadi pertanyaan kelima ya? Udah. Ki, pertanyaan ke-6 dong. Sampai berapa sih? Bisa semaunya Dadan aja. Ki, sebutin 3 orang di kelas yang paling Uki kagumi. Mau cowok mau cewek bebas. Kalau Dadan ya. Yang pertama cewek dulu. Aku dulu lah. Ntar dulu aku tulisin dulu. Indah karena rela merantau demi ilmu. Kan di Padang kan tuh. Dia balik nggak? Kalau Uki apa? Kalau aku yang paling aku kagumi sih Ilham. Dia udah hebat lah, dia udah berdakwah gitu kan. Udah nemu bidangnya. Dia nggak berdakwah pada diri sendiri, tapi dia udah mendakwahi orang banyak gitu kan, termasuk dari umur dari kecil sampai orang tua pun dia udah bisa menyampaikan dakwahnya gitu. Udah gimana ya?
udah dalam koridor Islamnya udah top banget lah si Ilham kayak gitu. Beda sama aku gitu. Yang Yang kedua siapa ya? Ceweknya nggak ada deh kayaknya. Belum. yang kedua deh, cowok deh. Yang kedua si Abi, kalau yang paling aku kagumi, dia tuh orangnya dewasa banget, terus rasionalisasinya tuh dapat kalau dia ngasih tahu tuh emang bener-bener secara faktanya, objektifnya kayak gitu. Yang ketiga, Selalu ngingetin orang juga gitu kan. Yang ketiga siapa ya? Husna. Yang ketiga siapa? Oh Husna, yang aku kagumi Husna. Gila sih Husna udah paling the best banget, udah jadi motivator banget buat diri aku pribadi dari segi akademik gitulah. Ternyata anak kelas bagus ya. Karena Husna tuh gimana ya? Dia gak pandang bulu gitu kan. Dia welcome aja buat orang lain gitu. Itu doang. Udah overall itu doang sih. Masih 40 menit 5 menit lagi. Hah? Udah lah ya. Booking mah cepet banget gak nyangka loh. Apa? Booking mah cepet banget gak nyangka. Cepet gimana maksudnya? Ngomongnya bakal jauh sekaligus gitu. Masih mah gak terbata-bata gitu. Ternyata lancar banget, bagus. Ya karena aku ngomong sesuai pengalaman aku pribadi, jadi nggak ada yang harus terka gitu kan. Oke kan aktif di PSM ya? Jangan deh. Enggak, musik favorit. Sebutin 5 musik favorit itu siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat orang lain gitu. Musik favorit siapa anjir? Aing nggak tahu banget. Aing random banget musiknya. Gak apa-apa. Siapa? Nadine tahu gak sih? Judulnya apa? Aduh lupa judulnya. Yang ini. Langit dan awan saling membantu. Yang itu tahu nggak sih? Belum. Cuman nggak tahu ya. Lagu mellow. Iya lagu mellow. Yang kedua lagu apa? Lagu mellow. Gak ada dan itu doang sih sebenarnya aku. Yolah, aku anak PSM mah bego banget. Dan kalau soal musik sebenarnya aku masuk PSM tuh bukan karena suka musik, tapi aku suka kepadusnya doang gitu kan. Pembagian suaranya yang bikin aku enak tuh kayak gitu sih. Kalau Dadan sekarang lagi seneng musik yang dengan sempurnanya kau hancurkan aku. Oh iya gitu. Yang iklan Spotify itu. Oh iya gitu. Ini macam-macam sih. Sama itu Gak ada niatan jadi penyanyi gitu. enggak. Yakin? Enggak. Cover di YouTube gitu? Enggak ada. Bikin video klip? Enggak. Bukan passion aku. Bukan ya? Sebenarnya aku lebih ngarahnya ke entertain sih, tapi entertainnya bukan dari segi musisi, aku enggak gitu. Bukan aku banget lah itu kan. Budak kelas jarang nyanyi sih. Ada si Abi juga suka nyanyi, dia suka cover kan. Di Instagram. Yang kopi dalam itu misalnya. Oh. Kayak gitu. Kaget tau, kira aku tuh musik apa gitu. Itu kopi dalam. Suka apa lagi dan? Ki. Sok apa? Sebutin, jangan sebutin lah ya. Ki menurut mana orang cuma bandel tuh. Nah ini nggak orang siapa mah tengil atau alim atau bebas Islam. Tengil sebenarnya. Tengil ke bahasa. Misal tengilnya bukan tengil sama omongannya sih, tengil sama karakternya aja gitu. Gemesan dia. Kayak Dadan apa nih Dan gitu. Gitu. Bahkan aku pun kayak sempet kaget kalau ketemu sama Dadan kayak ngelakuin hal yang aneh. Naon sih Dadan gitu kan gitu sih kayak kaget aja gitu aja gitu. Karena jarang banget aing nemu karakter sifat kayak Dadan kayak gini, tapi selebihnya aku kayak bangga banget lah punya Dadan udah ngerintis hal-hal yang kayak gini gitu, udah mempunyai kegiatan yang bermanfaat dan itu bisa menjadikan ilmu juga buat Dadan sendiri gitu kan. Selebihnya buat orang lain. Jadi gini teman-teman, kadang aku tuh random banget kalau di kumpulan teman-teman ya. Kalau yang lain pada ngobrol diem aja ya. Kurang cicing, kurang tepokan masing-masing kayak sama tadi. Pokoknya mah random lah, cuman kurang kata seru sih sebenarnya di situ. Jadi jamet tuh seru. Dan mana tanya ke baturan orang SMP, tanya ke baturan orang SMA, keduanya beda. Beda pisan. 360 derajat gitu beda. Dan SMA orang lebih penting sare di kelas. Mun anak-anak sare, mun dulu tilu. Pas SMP jadi ke jamet banget. Oke, bahala SMP kok mah jamet deh. Kalau SMP dulu aku pendiam. Nah, SMP pendiam? Iya. Karena aku nggak menemukan gimana ya?
Belum nemuin orang yang cocok gitu. Aku di lingkungan SMP aku nggak cocok. Gimana sih SMP Sukabumi? Nggak di sini di Banjarnegara. SMP negeri. Swasta. Tapi Swasta, ya? tapi nggak mau kasih tahu. Tapi pas udah kuliah aku bisa menemukan teman-teman aku yang SMA kemana? SMA. Jamet ya? Enggak, SMA aku lebih ke hedon lagi sih sama teman-teman aku. Oh, nemuin orang-orang kota kali. Nemuin orang kota, aku sering kongkow sana sini sama mereka. Udah kadang aku yang ngajak mereka gitu karena mereka easy going gitu. Ya udah nggak apa-apa, ayo gitu main kesini gitu. Udah gampang lah gitu. Mengkoordinasiin kalau misalnya mau main kayak gitu. Kurang pas SMP mah jangan bisa. Mana nyawa kaleng bere-beren? Tahu? Kurang copot plasterna, kaleng hungkul, kurang bere gantungan, bere batu, gantung ke atas. Mun jalan nya bunyi kontrang. Anjir, Sa SMP semua orang tahu kalau itu ada. Ya Allah. Ding da orang baheula. Malu sih Ki sempat dibotak dihukum. Nah, Kan di tinggal Jamet sih. Sama semua cewek coba deketin. Wah, gua mah cik gauki we lah, deket ka we. SMA tuh berubah drastis sekarang. Enggak tahu kenapa. Kayak kurang cocok itu sama teman-teman. Mungkin karena beda budaya, beda. Iya. Beda. Karena apa ya, kalau misalnya kita dihargai, begini ya, kita bakal dihargai sama lingkungan yang tepat kayak gitu doang sih. Kamu bakal menemukan jati diri kamu sendiri ketika kamu ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi sama kamu gitu. Kamu nggak akan menunjukkan kepribadian kamu kepada orang lain ketika kamu tidak menemukan gak cocok sama orang-orang itu gitu. Sedang iya tertutup lah. Sedang SMA tertutup. tertutup pisan sakit. KW teh kieu. Oh gitu. Gak masalah nanti kayaknya jadi biasa. Padahal mah orang mah salaman orang yang sare bawa nanti. Si ganu pakai ganja gitu. Gila, Di kelas istirahat setiap istirahat sare terus. Iya. Padahal mengingat duit kan. Cuman ya udah. Udah lagi udah 52 menit ya, kurang lebih sejam sama nungguin pesanan makanan segala macam. Makasih banget buat Uki. Kasih pesan nama kesan terakhir dong buat anak-anak kelas atau buat seluruh pendengar. Bebas lah. Tentang apa kayak pesan-pesan mana? Sebenarnya ada, cuman kadang susah untuk diungkapin sebenarnya. Apa ya? Kesannya mungkin. Kesan tuh apa sih? Kasih kesan Oh. apa ya? Kesan aja pesan. Kalau kesannya aku sama teman-teman kelas, aku gimana ya? Aku merasa menemukan hal yang baru di kelas itu sendiri gitu kan, karena yang sebelumnya aku nggak nemuin di luar kayak gitu, baik dari karakter teman-temannya sama lingkungannya. Aku bisa menemukan suatu pembelajaran yang baru buat diri aku pribadi kayak gitu. Kalau pesannya buat teman-teman kelas, bagaimanapun keadaan kalian saat ini tetap syukurin, karena sebagaimanapun kata Allah juga kan, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nih. Kayak gitu. Ya intinya gimana ya? Jangan merasa, kalian jangan menghakimi diri kalian sendiri, kalian buruk ataupun sebagainya, nggak apa-apa. Kalian harus bisa bangkit. Ingat sih gua melihatnya kalian ke orang tua kalian aja gitu. Orang tua kalian udah berjuang hal sedemikian rupa, kalian pun harus sama untuk berjuang sama buat menghidupi diri kalian sendiri. Mantap Uki, terima kasih banyak. Saya Muhammad Dadan yang Zidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.